Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Minhatul Aulia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Sebagai seorang guru yang baik, hendaknya mampu menerapkan budaya positif dengan menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, dan yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, serta yang kelima adalah segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan mengarahkan perilaku anak yang berfokus pada penguatan positif dan penghargaan daripada hukuman. Disiplin positif ini adalah sebuah metode yang bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati antar orang dewasa dengan anak atau siswa. Disiplin positif ini juga mendorong anak untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan keterampilan sosial yang baik. Disiplin positif menggunakan komunikasi yang jelas, konsisten, dan penuh kasih sayang untuk membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Disiplin positif juga mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Teknik ini juga memperhatikan kebutuhan emosional anak dan mengajarkan mereka cara mengelola emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Selanjutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki 3 motivasi dalam berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga motivasi ini seringkali saling berkaitan dan dapat berperan bersama-sama dalam membentuk perilaku manusia. Memahami ketiga motivasi ini membantu para pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan memotivasi siswa secara optimal. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru sebagai manajer, menurut teori restitusi, tidak hanya berorientasi kepada hukuman, tetapi lebih kepada membimbing siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Ini melibatkan proses refleksi di mana siswa diajak untuk merenungkan tindakan mereka, memahami konsekuensinya, dan mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Guru bersama dengan siswa hendaknya membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan cara membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa di kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, disepakati dan dijadikan aturan untuk dipatuhi secara bersama-sama. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan sebuah prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dalam proses pembelajaran dan diharapkan akan bergeser dari identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya adalah tahap validasi tindakan yang salah.
Hal ini dilakukan berdasarkan sebuah pandangan atau prinsip bahwa setiap perilaku murid didasarkan pada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, sehingga guru akan bersifat proaktif dan lebih mengenali kebutuhan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada siswa sehingga akan muncul kesadaran intrinsik dalam diri siswa serta mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan kelas. Keterkaitan materi dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, serta mandiri. Selanjutnya, budaya positif dapat diwujudkan melalui visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Konsep inti dari modul 1.4 yang saya pahami adalah yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, siswa akan cenderung berperilaku positif dan berprestasi. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, disiplin positif. Bukan hanya tentang hukuman, melainkan lebih pada upaya mendidik siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan menyelesaikan masalah di kelas. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menciptakan kesepakatan kelas yang jelas dan positif. Kesepakatan ini menjadi pedoman bersama dalam berperilaku dan berinteraksi di kelas. Yang terakhir adalah tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu. Materi ini memberikan berbagai strategi untuk membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Hal yang menarik setelah mempelajari modul ini adalah banyak perubahan ke arah positif setelah saya mengimplementasikan konsep-konsep yang ada pada modul 1.4. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya gunakan dalam menangani murid selama ini masih keliru, karena saya sangat jarang memposisikan diri sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani masalah yang terjadi pada siswa, yaitu ketika anak memaksa meminta bekal temannya. Lalu kasus kedua, saya menangani siswa yang rusak hiasan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena bisa menangani kasus siswa menggunakan segitiga restitusi yang ternyata sangat berdampak baik bagi perubahan siswa. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah muncul kesadaran intrinsik siswa serta guru menerapkan konsep segitiga restitusi. Yang perlu diperbaiki adalah guru harus senantiasa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang selama ini saya pakai adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa harus
merasa sangat bersalah dan harus segera memperbaiki posisi kontrol saya terhadap murid-murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan posisi saya sebagai manajer. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari adalah menyampaikan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat dan orang tua agar dapat diterapkan bukan hanya di kelas tapi juga di sekolah maupun di rumah. Demikianlah koneksi antar materi budaya positif dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.